Jadi, apa penyebab dari maraknya orang ini terjerat pinjaman online? Nah, akan saya beberkan beberapa alasan yang masuk di akal. Oke, yang pertama, kebutuhan hidup. Nah, ini ya, ada yang minjol karena untuk makan sehari-hari, ya, buat bayar listrik, buat bayar ledeng, buat bayar anaknya sekolah, ya. Itu alasan pertama kenapa orang ini bisa terjerat pinjaman online. Oke, yang kedua, minjol karena gaya hidup. Ya, kopinya Starbucks, nggak mau kopi kapal api, ya, kopi Gilus yang ijo itu, nggak tahu masih ada nggak sekarang ya, kopi ABC Mocha, ya itu nggak mau, pengennya kopi Starbucks, gitu ya. Lalu sepatunya harga 1 juta, beli pakai paylater, bajunya 300 ribuan, yang 400 ribuan, beli pakai paylater juga, jam tangannya 2 juta, ya. Itu alasan kenapa orang ini, terjerat pinjol, karena gaya hidup. Oke. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, minjol karena untuk menutupi kerugian, ya. Bisa karena judi online, bisa karena trading atau investasi. Nah, ini ya, berita seorang mahasiswa yang mengakhiri hidup temannya karena terlilit hutang atau rugi berapa nggak tahu ya, karena trading atau investasi, gitu ya. Oke, nah, alasan yang keempat, minjol atau terlilit pinjol karena pinjol itu mudah sekali dipakai, gitu ya. Hanya modal KTP, mangap-mangap ya, tengok kiri kanan gitu kan, cair gitu ya. Easy money ya, fast money gitu, uang yang sangat cepat sekali. Ya, oke. Nah, alasan-alasan itu memang mendukung kenapa orang zaman sekarang itu pada terlilit pinjol, gitu. Tapi ya, ada satu hal yang sangat kuat sekali. Kenapa masyarakat Indonesia gampang dan banyak terjerat hutang pinjaman online? Jawabannya karena tidak adanya batasan dalam berhutang di pinjol. Ya itu, ya main problemnya itu ya. Artinya satu orang boleh pinjam di 10 aplikasi. Boleh, ya. Satu orang bisa pinjam puluhan juta di puluhan aplikasi. Ya. Kalau di leasing atau di bank, paling Anda hanya boleh memiliki 3 sampai 4 akun hutang saja. Ya, itu pun pemasukan Anda harus besar. Gitu. Anda ya contoh misalkan Anda sudah kredit motor, ya, lalu kredit kur, ya bisa nggak Anda kredit yang lainnya? Ya, hutang multiguna di bank lainnya gitu kan, Mandiri, BNI, Sinarmas dan lain-lain ya. Lalu Anda mengajukan hutang KPR gitu kan, pasti nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu, nggak akan bisa. Nah kalau dipinjol bisa, ya. Anda punya hutang atau limit di Kredivo 12 juta, 20 juta, Shopee PayLater 25 juta, Aku Laku 20 juta, ya isi cash 12 juta, itu kalau disatuin itu bisa jadi ratusan juta itu, ya. Itu bisa kalau pinjol, makanya banyak yang terjerat karena tidak ada batasan satu orang boleh berapa akun. Tidak seperti di leasing dan di bank, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa satu orang bisa pinjam di beberapa aplikasi? Ya kenapa orang ini kok boleh sih satu orang ini 10 aplikasi, 20 aplikasi gitu ya, kenapa? Nah, pinjol-pinjol ini tidak mengecek slik OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi, jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong, gitu ya. Itu tidak relevan ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan, badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari slik OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Ya,
Oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke, maka dari itu karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5 acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan kalau seperti itu. Maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial, ya. Karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda misalkan kita analogikan ada orang yang mau minjem, ya. Mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan, ya, punya banyak hutang di sana sini, ya kan. Gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya, gitu kan ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan. "Saya pinjam uang dong, nih. Saya pinjam uang dong, nih." Gitu kan. Ibaratnya tinggal, datang ke saya, ya kan. Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP, gitu kan ya, terus verifikasi muka, gitu kan ya. Datang ke saya, ya sudah nih, cairkan 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 cairkan, gitu kan ya. Jadi pinjol ini ya, tidak peduli dengan uangnya sendiri, gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5 gitu kan ya, orang ini punya utang di mana saja, slik ojekannya bagus atau tidak gitu ya. Apakah pinjol ini, mau menjerat kita gitu? Oh ya sudah jelas ya seperti itu, gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial, gitu ya. Seperti yang kita tahu sebuah bank ya kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika slik OJK-nya buruk ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas. Maka bank itu akan menolak ya pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol, tanpa BI checking atau slik OJK, tanpa survei ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya, ya kan. Maka saya jadi bertanya-tanya kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang menyadari, mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya gitu kan ya. Pinjolnya pun tahu ya uang itu tidak akan kembali gitu loh, tanpa melihat slip OJK, tanpa survei apa, ya sudah gitu kan, gratis gitu, uang gratis seperti uang gratis gitu. Banyak kan ya orang yang galbay tapi tidak ditagih ya. Anda-Anda semua, para rakyat dan prajurit Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih, banyak. Oke ya. Maka dari itu pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak ya memenuhi standar acuan kredit seperti C5, slik OJK dan lain-lain. Oke. Ya. Apa artinya? Ya kan kalau tidak, memenuhi ya kan acuan-acuan kredit tapi tetap dicairkan begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang ya, tidak memakan korban lagi gitu kan ya. Ya kita, yang memang yang sudah ya sudah gitulah ya, tapi kita yang masih ada mengusahakan gitu agar tidak terjadi korban lagi di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.